Selanjutnya ialah sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Komarudin M. Kesos. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Yang saya hormati Wakil Rektor, para Wakil Rektor, Bapak Rektor, yang saya hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh peserta KKN semuanya. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pembekalan KKN Universitas Bilfat. Kita masuk di pembekalan ini dalam keadaan sehat dan tentunya yang harus diingat dengan tema bersama bergerak, Bilfat berdampak. Ini yang harus diingat, nggih. Cek, halo. Sing guri piye? Oke. Sing guri ra patek ero aku, sing abang-abang itu. Jelas anak buah Pak Fuad itu. Jadi tema kali ini adalah bersama bergerak, Bilfat berdampak. Tentunya tadi disampaikan dampak positif. Nah, di dalam schedule timeline di pedoman umum itu kita mengarahkan KKN ini KKN dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Jadi kita sudah seringlah bahwasanya KKN ini bukan hanya rutinitas. Bukan hanya rutinitas tiap tahun yang kemudian hanya meninggalkan plang-plang sana arah ke barat, sana arah ke utara, sana ke masjid, nama kepala desa. Bukan itu. Itu hanya rutinitas yang kemudian menjadi peninggalan, apa istilahnya itu? Peninggalan arkeolog. Ya enggak? Nah, yang kita harapkan besok, yang kita harapkan KKN besok ini adalah skill yang jenengan punyai ini, jenengan tinggalkan dan tularkan di masyarakat. Itu yang kemudian diharapkan. Misalkan yang fa'i, sing pinter kiroa, ngulangi kiroa. Sing pinter nyanyi, yojo diulangi nyanyi, sholawatan wae maksudnya. Sing pinter konten kreator, cegak tiktokan ngene dikai konten sing apik. Kemudian misalkan yang punya keahlian bertani, menemukan alat pengusir tikus, wong Meduran, wong Sekaran iku mayoritas tani, tinggalono cegak nyetrum, cegak ngumuti setrum sawai. Nah, itulah yang kemudian konsep pemberdayaan masyarakat itu, yang nanti ujungnya adalah berdampak. Nah, nanti teori-teori pemberdayaan akan disampaikan oleh narasumber kita yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Jadi Pak Komarudin ini kuliahnya S1-nya untuk urusan kesejahteraan. Nah, berdampak itu urusannya adalah kesejahteraan itu. Waktu dan tempat mungkin secukupnya untuk secara teoritik kira-kira ilmu pemberdayaan masyarakat itu bagaimana nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Komarudin M. Kesos. Nah, hari ini saya kira itu pengantar dari saya selaku ketua panitia. Jadi angan-angan saya itu tidak hanya kemudian ninggali plang KKN Universitas Bilfat arah ke atau nama kepala desa Nisoryono KKN Bilfat.
ngenteni duwe akeh. Tapi dampak emek jadi arkeolog tok man. Paling 2 tahun, 3 tahun ana wong KKN maneh diganti itu. Tapi kalau skill itu tidak akan diganti. Itu. Jadi nanti konsep pemberdayaannya mungkin akan disampaikan dan waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurin diniyatin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Khalid Novianta, yang saya hormati Warek 1 Bapak Suprapto, Warek 2 Pak Nurzaini, Warek 3 Pak Wahib, dan yang saya hormati Ketua Panitia Kegiatan KKN Universitas Bilpad 2025 Mas Abid, Pak Abid, dan kawan-kawan mahasiswa semuanya yang hadir hari ini. Saya sharing aja tentang apa yang pernah saya dapatkan ketika studi S2 tentang kesejahteraan sosial, di mana di dalamnya juga ada mata kuliah atau materi kuliah atau fokusnya pada pemberdayaan masyarakat. Memang ada peralihan yang tadinya adalah sistem PAR, sekarang dirubah menjadi berdampak, yang di mana di dalam kalimat dampak ditekankan tentang pemberdayaan. Nah, itu sangat selaras dengan bentuk tridharma yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. Makanya Pak Zen tadi menekankan KKN itu harus mau atau tidak mau harus dilakukan, karena dia bagian dari tridharma perguruan tinggi, yaitu bentuk pasti atau eksplisit tentang pengabdian, walaupun pengabdian itu juga bisa dilakukan di luar KKN, kira-kira seperti itu. Kalau kita membaca buku yang sampean pegang itu, di dalamnya ada 8 kegiatan tentang pengabdian, tentang pemberdayaan maupun pengabdian. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan literasi, lingkungan hidup, ketahanan pangan, kesehatan dan gizi, sosial budaya, tata kelola desa, digitalisasi, dan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi. Nah, ini memang 8 topik itu yang lagi populer. Kalau kita baca tentang SDGs atau Social Development Goal, nah, itu memang sekarang lagi lagi fokus dunia membahas 8 bab itu. Nah, kalau sampean baca lagi tentang visi KKN, itu di situ disebutkan di blog itu ada pemberdayaan yang berdampak. Di sini saya bukan berkuliah, tapi mengutip beberapa pendapat yang di dalam pendefinisian itu ada kalimat yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah pemberdayaan menurut Prof. Adi Bandi Rukminto, kalau nama lengkapnya. Beliau adalah guru besar di bidang pemberdayaan yang dulu pernah mengajar saya di Strata 2. Beliau mengatakan pemberdayaan adalah upaya sistematis, jadi ada upaya yang nanti jenengan sedanten lakukan secara sistematis dan terencana untuk memberikan daya atau power, empowerment, jadi memberdayakan. Jadi kalimat yang perlu kita kutip adalah daya atau power, jadi sampai mentransformasi daya kepada masyarakat nanti, kepada individu, kelompok masyarakat, agar mereka dapat berdaya
percaya diri, confident itu penting. Karena kalau punya daya, tidak confident juga repot untuk diaktualisasi. Mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Selain berdaya, percaya diri, juga nanti mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Itu kata Adi Isbandi. Yang kedua, menurut Jim F. di buku Community Development, pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan, power, akses dan kendali kepada individu atau komunitas agar mampu mengatur hidup mereka sendiri dan meningkatkan partisipasi. Jadi pemberdayaan selain dia punya daya, masyarakat yang mau kita berdayakan itu juga harus memiliki daya partisipasi yang kuat. Jadi tidak monolog, harus dia juga punya partisipasi. Masyarakat dalam mengambil keputusan. Jadi pemberdayaan nanti juga diulas. Jadi pemberdayaan itu saling mengajar, bukan bentuknya instruktif, tapi piye carane awak dhewe iki iso melebur, bisa bersenyawa, mengeksistensi di masyarakat, juga kita belajar kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Menurut Chambers, pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapabilitas. Jadi kita juga punya upaya untuk juga meningkatkan kapabilitas masyarakat, khususnya poor atau underpoor, miskin, masyarakat miskin, agar mereka dapat mengendalikan hak dan sumber daya yang mereka miliki. Kira-kira itu, walaupun menurut ahli banyak sekali, cuma saya mengutip 3 itu. Di situ yang perlu kita tekankan adalah daya atau power, yang kedua adalah partisipasi, ketiga adalah peningkatan kapabilitas. Jadi kira-kira itulah pentingnya dari makna pemberdayaan. Lanjut. Nah, prinsip-prinsip dalam pemberdayaan pertama adalah mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung, disadvantaged people. Jadi yang kurang beruntung misalnya miskin secara natural gitu, itu kan kurang beruntung. Misalnya mohon maaf dalam tanda petik jalannya tidak sempurna misalnya, atau kalau bicara itu tidak sempurna, itu juga perlu diutamakan. Yang kurang beruntung itu diutamakan itu secara natural. Misalnya secara sosial mestinya dia itu adalah kategori poor atau miskin atau under poor, di bawah kemiskinan, kok nggak dapat PKH, sedangkan yang lebih mampu dapat PKH, itu juga kurang beruntung, perlu diberdayakan. Mungkin tekniknya anak hukum dengan advokasi misalnya, karena data-datanya kurang lengkap dan lain sebagainya, itu perlu diprioritaskan. Yang kedua adalah penguatan dan pembelajaran. Di situ juga ada edukasi. Jadi jenengan-jenengan ini expertnya apa, ahlinya apa. Kalau PAI misalnya adalah mengajar gitu kan. Kalau hukum adalah mengerti tentang hukum pidana atau hukum perdata. Kalau biologi membuat varian tanaman dan lain sebagainya. Bahasa Inggris misalnya pandai bahasa Inggris. Nah, itu dilakukan edukasi atau pembelajaran di masyarakat. Walaupun prinsip pemberdayaan itu tidak harus yang turun ke bawah itu expert atau ahli. Karena kita ini saling belajar dengan masyarakat, akhirnya nanti ketemu apa sih yang harus diberdayakan, modelnya apa, programnya apa, nanti kita bahas di belakang. Saling belajar dan menghargai. Nah, ini penting sekali, jangan sampai, mohon maaf ya, walaupun saya yakin ketika jenengan datang itu ya lebih expert, lebih unggul daripada masyarakat, tapi metodologinya harus tetap saling belajar, bukan menggurui ya. Jadi saling menghargai, saling belajar, sehingga nanti ketemu apa bentuk program apa yang harus dimodifikasi dan harus direalisasikan. Jadi saling belajar, saling menggali. Yang keempat adalah triangulasi. Sebelum sampai menetapkan program, bentuk programnya begini, itu kita harus check and recheck. Ditelaah dulu, diamati dulu,
dicek ke sana, dicek ke sini, hunting sana, hunting sini dalam rangka membentuk program yang betul-betul ideal. Bukan karena kemauan mahasiswa, juga bukan hanya kemauannya masyarakat, tapi nanti dielaborasi sampai ketemu, oh yang pantas, yang tepat, yang ideal itu adalah ini, kira-kira seperti itu. Yang kelima adalah santai dan informal. Upayakan ya, walaupun kita tidak menafikan yang formal, tapi upayakan yang santai dan informal. Biasanya chemistry itu bisa terbangun banyak duduk yang tidak formal, kumpul yang tidak formal, sehingga ada transformasi perasaan antara jenengan dengan kelompok masyarakat. Itu biasanya lebih nyambung. Kalau formal kadang-kadang itu mau mengutarakan keinginan atau mengutarakan perasaan itu berat sehingga tidak sampai. Jadi dibiasakan yang informal, walaupun juga pasti ada yang formal. Yang keenam, bahwa tujuan pemberdayaan itu selain merubah yang powerless menjadi powerful, yang tidak berdaya menjadi berdaya, itu fokuskan atau optimalkan hanya untuk masyarakat, walaupun kita juga kadang dapat feedback, ada ilmu baru, ada al baru dan lain sebagainya, tapi optimalkan untuk masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Yang ketujuh, syukur-syukur bisa berkelanjutan atau sustainable. Misalnya jenengan sekarang ini baru dapat separuh gitu ya perjalanan pemberdayaan, syukur-syukur bisa tuntas. Nanti dilanjutkan oleh rekan atau adik kelas di 2026. Misalnya taruhlah gampangannya adalah ternak kambing gitu ya. Ini untuk memudahkan aja, ternak kambing yang sekarang ini dengan pemberdayaan jenengan, kelompok ternak itu sudah memiliki 10 kambing. Nanti bisa diteruskan oleh adik kelas, bisa nambah. Kira-kira teori sustainable-nya seperti itu, bahkan yang teorinya bertambah dan lain sebagainya. Nah, pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mencapai expected condition atau kondisi yang diinginkan itu dimulai dari kondisi yang saat ini atau existing condition. Nah, existing condition itu ada dua. Pertama adalah kebutuhan yang tidak menyenangkan atau yang ingin dirubah. Jadi kebutuhan yang tidak diinginkan itu kita harus bisa mendalami, menelaah. Biasanya itu ada, bukan biasanya, tapi kebanyakan ada kebutuhan yang dirasakan atau feel needs. Jadi kebutuhan yang dirasakan di masyarakat itu apa sih? Kita harus tahu. Caranya adalah mungkin pakai FGD, mungkin pakai observasi, mungkin juga bisa pakai in-depth interview ya, wawancara tentang secara mendalam. Apa sih kebutuhan yang dirasakan? Dan yang kedua, ada kebutuhan yang diekspresikan atau expressed needs. Jadi kadang itu ada masyarakat ya, nanti ada beberapa kebutuhan, ada 4 kebutuhan yang nanti saya terangkan. Nah, kita harus tahu itu. Selain itu ada 2, ada potensi yang akan dikembangkan. Jadi kalau misalnya kalau kita mau start dari awal itu menelaahnya, asesmennya itu terlalu panjang dan probabilitas untuk bisa berhasil tentang pemberdayaan masyarakat itu relatif kecil. Beda dengan yang sudah existing ya. Potensi yang sudah ada, ternyata misalnya di Sekaran, Desa Manyar, di sana sudah ada kelompok, misalnya yang sesuai dengan jurusan itu apa misalnya. Ternyata di sana sudah ada kelompok grafis gitu ya. Sudah ada kelompok grafis tapi belum maksimal untuk mendesainnya. Nah, kita intervensi. Itu probabilitasnya untuk bisa jadi bahkan marketable itu biasanya lebih luas, peluangnya lebih luas, probabilitasnya lebih luas. Tinggal nanti sampai pilih aja mana, kalau misalnya diskusinya dengan masyarakat kok mulai dari awal dan terukur bisa sampai selesai, ya bisa pakai opsi yang pertama. Tapi kok lebih mudah yang sudah existing, ya nggak apa-apa,
kita jalankan yang existing. Nah, untuk merubah itu menjadi kondisi yang diinginkan, salah satunya adalah dengan metode pemberdayaan masyarakat atau kelompok. Itu pentingnya pemberdayaan. Nah, ini tambahan aja bahwa kebutuhan di masyarakat itu ada kebutuhan normatif atau normatif need. Biasanya itu dimiliki oleh planner atau jenengan-jenengan ini atau social worker atau worker sosialnya yang menjadi pekerja sosialnya itu biasanya yang dimiliki karena Anda memiliki banyak opsi-opsi, tinggal nanti dikemestrikan dengan miliknya masyarakat. Nah, masyarakat itu biasanya kebutuhan yang dirasakan atau kebutuhan yang diekspresikan. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Mana yang aksiran dari miliknya planner atau gadane jenengan ini dengan miliknya masyarakat. Nanti cocoknya di mana? Nah, itu nanti yang di-trigger untuk menjadi salah satu program pemberdayaannya. Jadi mana yang match antara miliknya masyarakat, kebutuhan masyarakat dengan miliknya jenengan atau kemampuan jenengan. Nah, itu nanti ditemukan lewat diskusi, lewat FGD dan lain sebagainya. Mana yang match? Nah, itulah nanti yang menjadi cikal bakal program pemberdayaan yang diimplementasikan. Saya kira seperti itu ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, untuk memudahkan biar program ini berjalan lancar, maka kita harus kelompokkan, kita klaster. Biasanya yang paling banyak itu sesuai usianya, walaupun sebetulnya selain usia itu ada kelas-kelas gitu. Nah, usia itu kebanyakan ada yang remaja, ada yang lansia, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Kita harus mampu menelaah atau menjadi bagian dari dia. Oh, kalau perempuan itu sukanya yang begini. Kalau yang laki-laki itu sukanya begini, yang lansia begini, yang remaja begini. Itu agar memudahkan, memutuskan tentang program yang diinginkan bersama oleh masyarakat dengan planner atau mahasiswa di kegiatan KKN ini. Nah, kenapa sih kok seperti yang diarahkan ke Pak Abid tadi tentang pemberdayaan? Biar dampaknya itu lebih terasa, lebih greng gitu loh. Tidak hanya kebanyakan ya itu penting juga sih, bagian dari terkecil atau kecil dari pengabdian, misalnya buat plang jalan gitu-gitu kan biasanya begitu. Jadi panitia hari kemerdekaan 17 Agustus kan biasanya begitu kan kebanyakan. Itu bagus juga, tapi alangkah baiknya lebih daripada itu, yaitu membuat program yang benar-benar berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Syukur-syukur bisa merubah yang tadinya powerless, tidak berdaya menjadi powerful atau berdaya. Syukur-syukur bisa seperti itu. Nah, tahapan untuk melakukan program pemberdayaan pertama adalah persiapan. Saya kira sudah disiapkan kan, sudah sekian persen lah persiapannya. Persiapan itu adalah berbicara petugasnya. Petugasnya ini jenengan semua ini, apakah sudah punya rancang bangunan tentang opsi-opsi pemberdayaan, misalnya begitu. Yang kedua, surat izinnya itu sudah diselesaikan atau administrasinya, mulai surat izin, kuesioner apa segala macam, apakah sudah disiapkan. Selain itu, lapangannya sudah ditentukan enggak? Nah, misalnya lapangannya di sekarang desa apa? Kembali kepada yang pertama tadi. Apakah ada potensi yang mau dikembangkan atau semua itu dari kebutuhan awal? Basic need-nya, file need-nya, expressive need-nya dari awal semua atau melanjutkan? Itu pertama yang harus disiapkan. Yang kedua adalah pengkajian atau asesmen. Asesmen nanti melihat tentang tipologi, karakter, anatomi, kebutuhan dan lain sebagainya itu dikaji, di asesmen. Begitu pula potensinya dan lain sebagainya yang
siap untuk dijadikan salah satu program pemberdayaan. Langsung perencanaan ini harus tetap dilakukan bersama masyarakat. Jadi partisipasi masyarakatnya dibangkitkan, diajak bersama dan lain sebagainya untuk menentukan modifikasi programnya atau formulasi programnya. Kalau modifikasi programnya itu kita sudah tadinya kan perencanaan dengan masyarakat, baru dimodifikasi oleh jenengan. Jenengan modifikasi programnya apa yang mau dilakukan nanti. Nah, setelah dimodifikasi sampean presentasikan ke masyarakat. Cocok enggak ini, Pak? Menurut jenengan ideal enggak? Mampu enggak? Kok seandainya modifikasi program itu, Pak, kurang, Pak. Kayaknya kita ini enggak mampu misalnya, atau berat di sini, berat di situ gitu kan. Kembali lagi pada pengkajian asesmen atau persiapan. Jadi tangga ini sebetulnya sifatnya adalah kayak apa ini, spiral, naik turun begitu loh, sampai betul-betul ideal, sampai betul-betul bisa disepakati bersama, baru diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, dievaluasi. Nah, metode evaluasi sebetulnya banyak. Ada misalnya metodologi evaluasi simantip. Nah, itu bukan di akhir baru dievaluasi, bisa di tengah-tengah. Kok di tengah-tengah ada ganjalan, ada kurang, kita perbaiki. Jadi bukan selesai baru dievaluasi, bisa di tengah-tengah. Terus kita tentukan terminasinya berapa, waktunya berapa. Setengah tahun, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 bulan. Nah, yang kita tentukan kan satu bulan. Nah, semoga dengan 1 bulan itu bisa berhasil. Lanjut, Pak Wed. Nah, di sini baru pentingnya planner atau pendamping. Nah, tugasnya pendamping atau mahasiswa sebetulnya ya, itu menjembatani organisasi dan masyarakat atau grassroots. Kenapa kok menjembatani? Karena ketika melakukan pemberdayaan itu butuh yang namanya izin, butuh juga komunikasi dengan pemerintahan, butuh juga menyampaikan apa yang menjadi kemauan pemerintahan terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang di situ ada kader. Nah, biasanya para pemberdaya itu untuk gelek gampangnya ora komunikasi langsung ke masyarakat. Takok ae karo kader-kader. Ada biasanya kader pertanian, ada kader HIPA atau kader pengairan, ada kader butuh dilanjut atau enggak ini? Aku khawatir ngomong tapi gampang kok diatur no lapangan. Jadi itu ya, jangan sampai jenengan cuma komunikasi dengan kader. Kayak kader agama itu mudin misalnya, ada mudin apa, mudin kematian atau mudin apa gitu kan ada itu, pernikahan. Ojo mbek kader-kader tok, engko nek ambek kader-kader tok itu tidak komprehensif, tidak utuh informasinya. Sehingga program yang sampean biayai, sampean jalankan akhirnya enggak berdampak. Kader juga diajak komunikasi, masyarakat juga diajak komunikasi, organisasi dalam desa juga diajak komunikasi sehingga utuh lah. Apa ini insight-nya itu utuh gitu kira-kira. Lanjut. Nah, ada 3 dalam program pemberdayaan yaitu modal atau kapital dalam masyarakat yang kita harus amati dan bentuk. Pertama adalah human capital atau modal kemanusiaan. Itu dalam diri manusia ada namanya pengetahuan, knowledge, ada skill. Nah, kita juga harus tahu pengetahuan masyarakatnya ini sampai mana. Ojo sampai pengetahuan petani, mohon maaf ya bukan mendiskreditkan ya. Misalnya tingkat pendidikannya aja SMP gak nyampe gitu. Sampean kandani sing daki-daki ya ora nyaut. Nah, tapi caranya bagaimana bisa mengupdate pengetahuannya masyarakat itu. Yang tadi law menjadi hack, kira-kira seperti itu. Begitu pula skillnya sampai tekon di masyarakat ini. Ya kalau kurang ya tugasnya sampean bagaimana melakukan skill up terhadap
masyarakat sehingga dia punya skill yang bertambah atau berkembang atau tumbuh. Yang kedua yaitu dalam human capital ada behavior atau perilaku. Perilakunya masyarakat kaya apa? Nek kurang apik ya ditata sing apik. Lab skill-e piye? Lab skill-nya gimana? Gaya hidupnya piye? Nek gaya hidupnya hedon ya kan, senengane nggawa HP sing mahal dan lain sebagainya, langsung kamu berdayakan ternyata nggak punya modal. Ya iki ya perlu dikonstruksi. Ojo hedon-hedon kok biayai tambah entek gawe biayai kehidupane. Yang kedua adalah spiritual capital. Mentalitinya piye? Wong iki ngambekan apa ora? Wong iki tangguh apa ora? Nek tangguh enak diajak kerja. Langsung moralitine piye? Buruk apa enggak? Kalau buruk ya ditoto dhisik baru diajak melakukan pemberdayaan. Yang ketiga sosial capital. Normanya kayak apa? Trustnya kayak apa? Reinforcementnya kayak apa? Kekuatannya kayak apa? Nah juga ada sanksi. Kalau misalnya sudah sampai tahapan setengah atau mau menuju finish, kok ditinggal ngono kayak apa, itu juga perlu diberikan sanksi. Networking kelompok masyarakatnya kayak apa? Bondingnya ke bawah gimana? Bridgingnya yang setara kayak apa? Langsung linkingnya ke atas kayak apa? Ini networknya masyarakat atau kelompok ini apik apa ora? Kalau networknya bagus, jejaringnya banyak, ini tinggal triggernya tinggal mudah. Tapi kalau jejaringannya lemah, nah ini butuh apa, ini dilakukan pemberdayaan atau diberikan akses agar dia mampu mengakses mengakses pelayanan-pelayanan lainnya. Kira-kira dari sini ada pertanyaan enggak? Atau paham apa enggak tentang pemberdayaan? Kalau ada pertanyaan saya persilakan sebelum selesai. Atau sudah mengerti semuanya? Terus pundi? Mbok ngertos? Estu ya? Nggih, lanjut. Nggih, lanjut. Nah, untuk memahamkan tentang human capital, spiritual capital, social capital, pemberdayaan berharap ekonomi kapitalnya tumbuh, ekonomi kelompok masyarakatnya tumbuh. Yang kedua adalah environmentnya baik, bersih, ya kan, udaranya bersih, lingkungannya bagus, fisikalnya, tubuhnya sehat, harapannya seperti itu. Begitu pula dengan teknologinya juga tumbuh, ya, mengerti, tidak gagap, ya, ngerti perkembangan teknologi. Sekarang berapa teknologi ini? 0 berapa? Hah? 0 berapa sekarang? Nah, ada yang 5, Cina sudah 9, kita baru 5. Nah, selain itu kita juga harus berinteraksi pada aktor pemberdayaan dalam masyarakat. Kalau memang di sana ada dunia usaha punya program apa, coba kita juga bantu komunikasikan. Ini peran perguruan tinggi, organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah atau NGO. Ada juga civil society organisasi, ada organisasi kecil-kecil yang ada di masyarakat juga kita ajak komunikasi atau kita mediasi terhadap warga masyarakat. Yang terakhir penutup, keywordnya adalah 1, proses pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berkesinambungan atau ongoing proses, bukan short proses atau proses yang pendek, tapi dia ongoing, berkesinambungan. Yang kedua adalah salah satu inti dari proses pemberdayaan masyarakat adalah terjadinya pembelajaran. Jadi kita turun ke masyarakat itu
juga belajar. Pada masyarakat diri dan pembelajaran pada aktor-aktor atau sampean atau para mahasiswa. Yang ketiga adalah proses pemberdayaan masyarakat, bukan sekedar satu proses untuk meniadakan masalah, tapi lebih daripada itu. Kita membuat tradisi baru, struktur baru, ya kan? Sistem baru dalam masyarakat di tingkat lokal agar dapat bersikap proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dapat muncul dalam komunitas mereka dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki. Kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Jadi ada beberapa hal terkait dengan teori pemberdayaan yang sudah disampaikan tadi. Jadi sampean semua itu besok silakan dibaca di 8 isu sentral sekarang itu. Ada 8 tadi disampaikan oleh Pak Komar itu. Jadi itu nanti yang akan menjadi program kerja jenengan semua, dan gak mungkin 8 item itu kalian pilih semua. Maka harus dipilih yang memang bisa dijalankan dan dilakukan. Jadi program KKN ini adalah program pemberdayaan. Diingat ya. Tadi disampaikan jika ada pertanyaan, monggo dibuka pertanyaan terkait dengan pemberdayaan. Jika sudah, ya biar diteruskan acara agenda selanjutnya.